Saudara-saudara sekalian, hari ini kita melihat ketegangan dunia. Ya. Kalau di lingkungan kita, di negeri ini, kita melihat persoalan-persoalan yang tidak kecil sebenarnya. Seperti penyakit mulut kuku yang telah membunuh ratusan ribu sapi. Terus merembet ke binatang lain yang sukar ditanggulangi atau diatasi. Kita juga tahu ancaman krisis ekonomi Amerika yang ini akan bisa mempengaruhi dunia. Kita baru-baru ini mendengar pergerakan lapisan bawah bumi yang bisa menimbulkan gempa dan erupsi. Belum lagi ketegangan yang ada di Taiwan. Dan terang-terangan Amerika menyatakan membantu Taiwan. Jepang juga. Dan jelas-jelas Cina mengatakan bahwa Taiwan tidak boleh merdeka karena bagian dari RRC. Sementara Rusia, Ukraina terus perang. Ya, saudara. Ini belum lagi masalah-masalah terorisme. Dunia tidak menjanjikan. Dan banyak lagi saudara, berita-berita yang tidak menyenangkan. Sementara COVID-19 dengan berbagai varian muncul terus. Apa yang kita harapkan dari dunia ini, saudara? Saya tidak mengajak saudara menjadi pesimis dalam hidup. Saya mengajak saudara optimis, tapi bukan optimis di bumi ini. Optimis di langit baru, bumi baru. Saya khawatir kita belum memindahkan hati kita di kerajaan surga. Pikiran kita masih ada di area dunia ini, saudaraku. Saya khawatir kita semua masih fokus kepada hari ini. Walaupun itu pelayanan, kesibukan, kegiatan gereja. Tapi sebenarnya kita punya agenda-agenda pribadi yang itu tidak menyukakan hati Allah. Kita harus memiliki prinsip bahwa hidup kita ini sepenuhnya bagi Tuhan. Bagi kesukaan hati Tuhan. Entah saudara menjadi pendeta atau tidak, full timer di gereja atau tidak. Apapun profesi saudara tidak menjadi masalah. Tapi dimanapun saudara dan saya berada, hidup kita dalam segala hal menyukakan hati Allah. Menjadi kesukaan di hati Tuhan. Menjadi keharuman. Setiap desah nafas, ucapan mulut, renungan hati, pujian, perkataan, perbuatan kita. Keharuman di hadapan Allah. Seperti simfoni merdu didengar. Dan nyaris tidak ada orang seperti ini. Karena dunia memang makin rusak. Makin sulit ditemukan orang benar-benar kudus, tak bercacat, tak bercela dan menyenangkan hati Allah. Saudara mungkin berkata bahwa saudara orang rusak, orang bobrok. Saudara orang yang memiliki catatan buruk di masa lalu. Tuhan tidak berurusan dengan masa lalu saudara. Tuhan mau berurusan dengan saudara hari ini. Apakah saudara mau sungguh-sungguh berubah total. Dan Tuhan mau berurusan dengan saudara. Bisa menjadi apa saudara nanti. Saya mengajak kita semua punya prinsip. Prinsip yang akan mengubah hidup kita. Bahwa kita tidak punya ruangan lain dalam hidup ini kecuali ruangan Tuhan. Engkau satu-satunya ruangan hidupku Tuhan. Tidak ada ruangan lain dalam hidup kita kecuali ruangan Tuhan. Maksudnya adalah kita tidak akan memiliki kesibukan di mana Tuhan tidak terlibat di dalamnya. Tidak ada kesibukan di mana Tuhan tidak diuntungkan. Tidak ada kegiatan di mana Tuhan tidak disenangkan. Tidak ada kegiatan yang bukan untuk Dia. Semua kegiatan, semua untuk Tuhan. Saudaraku sekalian. Paham gak saudara? Ini memang tidak mudah saudaraku. Tapi ini menjadi komitmen kita saudara. Ya. Ketika saya terbaring sakit, tubuh saya lemah saudaraku. Saya terus berurusan dengan Tuhan. Saya berdoa sepanjang hari.
Kadang juga malam saya bangun, saya berdoa. Saya merenung terus. Sampai kepada kalimat ini. Engkau satu-satunya ruangan hidupku. Aku memilih engkau menjadi satu-satunya ruangan hidupku. Tidak ada ruangan lain dalam hidup kita. Itu berarti kita tidak akan memasukkan unsur apapun di dalam ruangan hidup kita. Apakah namanya hobi, namanya kesenangan, atau apapun. Sebab semua yang ada dalam ruangan hidup kita adalah kesenangan Tuhan atau kebahagiaan Tuhan. Kita sudah berhutang kehidupan, kita sudah berhutang nyawa, kita berhutang kebaikan. Kita tidak akan pernah bisa membalas sebanyak apapun yang bisa kita lakukan. Kasih Tuhan, keselamatan yang Dia berikan tidak bisa kita balas dengan apapun, saudaraku. Tetapi inilah yang dapat kita lakukan, saudara. Kita tidak memberikan ruangan kepada siapapun kecuali kita hanya memberikan ruangan kita kepada Tuhan. Kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, hidupku ini adalah milik-Mu. Tidak ada unsur lain. Dan ini memang sulit. Bahkan rasanya mustahil. Tetapi kita harus berani melakukannya. Apalagi saya sebagai seorang hamba Tuhan, ya saudaraku. Saya harus menyampaikan firman Tuhan, pesan-pesan Tuhan kepada saudara. Saya tidak boleh menyampaikan pesan hanya karena saya sudah membaca buku apa gitu. Karena saya sudah tahu pengetahuan apa begitu dari apa yang pernah saya pelajari di sekolah tinggi teologi. Saya harus menemukan apa pesan Tuhan untuk jemaat hari ini. Hari-hari tertentu di mana saya harus berkhutbah. Jadi saya belajar terus untuk punya satu ruangan ini. Saya belajar. Kalau saya olahraga, ya saudara, kemarin saya olahraga dari jam 5:30 sore sampai jam 7:45 kira-kira malam. Sudah gelap-gelap ya saudara, saya lewat tempat-tempat gelap, tempat-tempat sepi. Yang tadinya siangnya rame tapi sepi itu kalau ada di daerah perkantoran saudara, pohon-pohon rindang begitu. Saya percaya saya disertai malaikat-malaikat. Yang menjadi asik dalam perjalanan saya olahraga itu adalah saya bisa merenungkan kehadiran Tuhan. Ya. Rumah saya ini tidak besar saudaraku, yang gak ada ruangan khusus untuk doa, ya paling ruang kerja ini saja. Itu pun dekat ruang tamu, dekat ruang tengah suka berisik ya. Kecuali kalau istri saya pas keluar jadi ruang tidur saya pakai untuk ruang doa. Maka ruang doa saya sekarang adalah ada tempat di mana saya olahraga. Saya cari tempat-tempat sepi, saya berdoa, saya menyanyi. Saya menyembah Tuhan, melihat langit. Disitulah Tuhan mengajar saya bagaimana saya betul-betul berurusan dengan Allah yang hidup. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Dan di situ pula saya menemukan lagu Tahtamu Kekal ya Bapa. Pokoknya kita gak mikir apa-apa lagi yuk. Kita hanya mikir Tuhan saja. Mungkin saudara berkata, Pak masalah kami ini banyak. Anak belum sekolah, ini perlu uang kontrak. Oh saya mengerti. Saya ikut menggumuli masalah-masalah di tengah-tengah jemaat. Saya ikut menggumulinya. Saya pun juga punya persoalan. Dan persoalan saya cukup berat saudara. Belum tentu persoalan saudara lebih ringan dari saya. Belum tentu. Persoalan saya bukan satu, beberapa. Dan itu berat-berat. Berat-berat. Sungguh berat. Lebih berat dari sebagian saudara. Tetapi kita tidak boleh terjebak dengan persoalan-persoalan itu. Kalau kita memang cinta Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita hidup suci, Tuhan membela kita. Kalau kita memang salah, kita memang berdosa, Tuhan pasti hukum kita. Biar Tuhan hukum kita kalau kita salah. Biar Tuhan kutuk kita, Tuhan hancurkan kita kalau kita salah. Ya kita gak bisa menghindar juga. Tapi kalau kita benar, tidak usah takut. Tuhan akan selesaikan pada waktunya. Saudara, pasti sebagian saudara juga tahu bagaimana saya menghadapi bullying, fitnah, dan lain sebagainya. Saya diam. Orang bilang diam tanda bersalah. Kita tunggu pengadilan Tuhan. Justru itu yang membuat kita lebih mencari wajah Tuhan. Kita bicara, kita akan menyalahkan orang. Kita berbicara, berarti kita akan menjelekkan orang. Orang bilang kita biru, kita bilang enggak, merah. Berarti kita akan menyerang orang, enggak usah.
Orang bilang kita biru, ya udah, enggak apa-apa. Terserah. Orang menilai kita biru atau merah. Jadi saudara-saudara, kita tidak boleh anggap itu menjadi masalah besar. Kalaupun kita salah, biar kita dihancurkan Tuhan. Dihukum, dikutuk jika perlu. Tapi kalau kita tidak salah, kita mau bertobat, kita terus mau berubah, kita mau hidup suci, Tuhan pasti membela kita. Ya, kita bukan hidup suci untuk ribut dengan orang. Kita hidup suci memang persiapan untuk kekekalan, saudara. Jadi sekarang kita jangan mikir dunia lagi. Udah jangan lagi punya hobi-hobi yang membuat saudara waktunya terampas, perasaan saudara terampas. Jangan pergi-pergi ke tempat yang saudara hanya mau senang-senang saja. Memang ada waktu pergi dengan keluarga, itu wajib. Tapi kalau hanya untuk sekedar senang saja, jangan. Saudara sekali-kali pengen makan sate, kebetulan lewat Senen, ya makanlah di situ. Tapi kalau aku mau makan sate enak loh di puncak, sampai ke puncak. Itu ciri orang yang kurang kerjaan. Ciri orang yang kurang kerjaan. Kalau orang mau beli baju udah kurang, ya udah pergi ke mall beli. Tapi kalau ketika lihat satu merek model baju lalu wah bagus banget, dapat di mana ini ya? Nyari. Itu ciri-ciri orang yang memang nggak mencari Tuhan. Kalau saudara mau ganti mobil karena mobil sudah banyak rewel atau banyak alasan, ganti saja. Tapi kalau saudara melihat mobil bagus lalu wah kalau naik mobil yang ini keren nih. Anak setan. Kita menyembah iblis cara-cara begitu. Tapi di mata dunia itu biasa. Tidak. Di mata Allah tidak. Kita tidak boleh terikat dengan dunia ini dengan segala kesenangannya. Kita harus hanya terikat dengan Allah. Ya. Oke. Kita naikkan pujian yang tadi kita nyanyikan bersama. Ya. Bagai mendaki gunung yang sangat tinggi. Memang berat untuk sempurna seperti Bapa. Tapi inilah pergumulan kita. Pokoknya pecinta suara kebenaran, komunitas doa pagi berkomitmen hanya punya satu ruangan. Itu ruangan Tuhan. Bagai mendaki gunung yang sangat tinggi, jalan yang sesak, sukar untuk dilewati. Desahku dalam lelah, nyaris hatiku patah. Bagaimana aku sempurna seperti Bapa. Aku memilih menghormatimu, Bapa, mengasihimu segenap jiwaku. Aku tetap setia dengan segala daya. Bagaimana aku sempurna seperti Bapa. Aku memilih. Aku memilih menghormatimu, Bapa, mengasihimu segenap jiwaku. Aku tetap setia dengan segala daya. Bagaimana aku sempurna seperti Bapa. Bapa, terima kasih untuk doa bersama ini. Semua saudara-saudaraku yang memiliki persoalan, aku minta Tuhan tolong. Engkau membuktikan mereka yang berdoa setia dengan yang tidak. Kesembuhan, mujizat, pertolongan-Mu Engkau berikan kepada saudara-saudaraku ini. Tuhan buka jalan untuk masalah-masalah mereka. Bapa, kami serahkan doa pagi ini, kelompok doa ini, kelompok pecinta suara kebenaran dalam tangan-Mu. Persiapkan kami menjadi orang-orang yang benar-benar hanya memiliki satu ruangan dalam hidup kami, yaitu Engkau. Bapa, kami menyerahkan STT Ekumene dalam tangan-Mu. Lindungi sekolah ini. Engkau persiapkan sekolah ini, Engkau jadikan alat untuk mempersiapkan dan membentuk hamba-hamba Tuhan yang akan mengubah dunia. Berkatilah Bapa, kami mohon STT Ekumene, Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jaga.
kami persembahkan dalam tangan-Mu ACT Ekumene dengan seluruh pergumulannya. Kami bersyukur kami boleh ada di pelayanan ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Amin. Saudara, sampai jumpa. Tuhan memberkati saudara sekalian.